Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Asik. Sedih banget deh. Terus kan bumper ya. Lu selalu nama-namain tuh. Salah lagi aja. Oke guys, ya pertandingan berakhir 3-2 untuk Manchester United. Yang dimana menurut gue pertandingannya nggak terlalu gimana-gimana banget. Karena memang udah nggak ada kepentingan dari Occasion-nya kedua. lebih besar dari pertandingannya. Iya. Momen-momen yang terjadi di Betul. dalam itu lebih besar dari pertandingannya. Betul, lebih ke menjaga harga diri Manchester United di bawah Menjaga Michael narasi. Carrick dan main di kandang, dan juga untuk support Betul. untuk Bruno Fernandes bisa memecahkan rekor, dan sekarang rekornya udah 20 menyamakan KDB dan Thierry Henry. Henry. Tinggal satu lagi dan harusnya tadi udah banyak ya. Ya. Harusnya bisa banyak. Itu dia. Bisa 4 tadi yang gue hitung. Bisa 4. Bisa 4. Tapi yang gue masih ragu yang terakhir, yang si Dalo Tiam. Oh, iya. Itu tuh Apakah itu assist atau tidak? Ya 50-50. karena tadi nggak kelihatan sih sekilas gitu. Oke, ya babak 1 gimana? Kita ngebahas babak 1 dulu. Menurut gua Manchester United memulai pertandingan dengan sangat semangat, Ya. sangat kuat, intensitasnya kelihatan, dan itu terlihat dari golnya Luke Shaw di menit kelima, ya Ya. kan? Terus habis itu setelah itu mulai Nottingham Forest kayaknya udah mulai panas, Ya. mulai mengambil kendali, beberapa chance mereka juga punya, dan mereka udah mulai megang possession dan megang bola lebih banyak setelah itu. Setelah menit ke-20 ya, setelah gue lihat ya. Jadi mungkin suatu arahan dari Michael Carrick ke timnya, ke squadnya, kita 20 menit pertama, kita intensitasnya harus tinggi, pressingnya harus keras, tackles-nya juga harus keras. Kasih lihat kalau misalnya kita menganggap pertandingan ini tuh bukan sebagai pertandingan hahaha doang, tapi ini penting, crucial. Iya, for some people. Kalau lu gimana, Kon? Ini pertandingan yang buat gua adalah cukup anomali ya. Anomali. Anomali karena Seperti performa Liverpool musim lalu. Nyentil terus. Aja terus. Kalau kata dibilang Bang Fred adalah kita memulainya dengan baik, iya gue setuju. Tapi kemudian di momen-momen kayak kok begini ya gitu. Tapi Iya. gue pengen melihat mengapresiasi golnya Luke Shaw yang dia itu tidak hanya menggunakan skill tapi juga dia tahu gimana bolanya itu kan di awal tuh kayaknya nggak pas nih. Iya. Dia capping dulu terus dia shoot gitu kan. Hah? Bukan tadi langsung di... No, dia sempat Oh, 50-50 iya. sama Yes, Mbumo. Ini siapa yang mau ngambil nih? Iya, iya. Dia tadinya Geser mau dikit langsung volley, mau langsung sikat, tapi gara-gara ada Mbumo, di touch dulu, Iya, turun, iya. Oh baru iya, bisa iya, sikat. iya, 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 Ya, nice, ini nice, akan nice. beda ceritanya jika semua pemain Man United bisa kayak gitu. Ya. Ya kan, Betul. tadi sempat dibahas kan. Setuju. Ya, Bruno tadi- yang sebetulnya punya banyak kesempatan buat mematahkan rekornya, tapi ternyata nggak begitu. Iya, tadi ada banyak ya chance dari Bruno dan kamu ngomong-ngomong nih nama botolnya 4 ya? Karena Oke ya, jadi tapi babak pertama tadi menurut gue sih ya United sebetulnya nggak tahu ya, kalau menurut gue ya pertandingan ini buat orang yang awam gitu nganggap ini udah nggak pertandingan, udah nggak penting lah. Udah nggak penting. Iya benar juga karena memang dua-duanya yang tadi gue bilang emang udah nggak ada kepentingan apa-apa. Ya United tuh menang dapat poinnya cuman untuk mengukuhkan posisi ketiga dan ya sekarang official kita akan berakhir di posisi ketiga yang dimana ya tadi di live reaction gue udah sempat bahas tentang statistik kayak Eric ya, cuman kalau pertandingan tadi ya United position hampir sama tapi dia banyak nyentuh bola di boxnya Nottingham Forest. Ya. Dan tadi babak pertama pas gue lihat itu statistiknya United ada total 10 tendangan, 2 shot on target dan 13 ya menurut gue sih nggak tahu ya. Gue jujur Fred, kalau pertandingan kayak gini tuh karena ya tadi gue bilang udah nggak terlalu serius, jadi kayak ya wajar aja, ngerti nggak lo? Kayak kalau kita ngomong, gue nggak mau bilang MU bagus banget, enggak, karena
karena ada asumsi seperti itu ya wajar lah lu lawan udah gini, tapi lihat cara Nottingham Forest main pun enggak sih, mereka emang ngincer menang juga sih. Toh juga buktinya mereka mainkan pemain terbaik kok. Gue juga harus ngasih apresiasi sama backline-nya Manchester United. Yaitu Diogo Dalot, Luke Shaw, Martinez dan juga Maguire dan Senne Lammens. Yang di first half tadi sebenarnya Nottingham Forest ada chance untuk mengimbangi skor, tapi ada one on one itu Lammens gue udah percaya banget sama dia sekarang. Morgan Gibbs White yang dia tepis pakai kaki dan itu seharusnya udah bisa mengimbangi skor, tapi emang Senne Lammens purchase of the season menurut gua. Pembelian terbaik musim ini untuk harganya, untuk kepentingannya, dan untuk momen yang diperlukan oleh Manchester United, di mana musim lalu kita ada 2 kiper. Berarti tangannya ada 4 kan tuh? Ada 4 betul. Wah. Itu mendingan tangannya nggak usah ada 4 aja. Jadi 0 aja gitu. Tadi di musim lalu main 2 kiper tapi berasa tidak punya kiper, dan sekarang betapa berharganya seorang Senne Lammens. Benar, setuju banget. Backline-nya udah solid, ditambah ada dia lagi solid. Iya. Solid kayak siapa ya? Solid. Tapi tadi yang lu ngomong itu XG-nya 0,37 sih Morgan Gibbs White. Jadi sebetulnya ya bisa banget untuk jadi gol gitu ya. Ya itu babak 1 dan babak kedua mulai United ternyata babak kedua possession-nya kurang ya. Karena kelihatan memang dengan bisanya Nottingham Forest mencetak 2 gol, ya mereka niat main juga, dan dua-duanya tuh kayaknya asis dari Henderson ya. Elliot Anderson. Dua-duanya itu asis dari Elliot Anderson. Di situ kita bisa ngelihat memang kualitasnya Anderson, kenapa dia harganya 125 juta dikabarkan ya. Itu karena memang dia selain defensively solid, dia bisa banyak line breaking passes yang ngehancurin midfield atau ngehancurin defense. Dan itu kita lihat di babak kedua, selain passing-passingnya yang nyampe ke lini depan kayak Igor Jesus dan juga Chris Wood, dia juga crossingnya bagus banget. Crossingnya nggak ngasal, yang asal buang bola ke dalam. Dia juga memang pinpoint passingnya ke Morgan Gibbs White, terus habis itu ke Morato di gol yang pertama. Awini siapa itu? Awini. Passing-passingnya selalu bagus-bagus banget. Bagus. Dan itu kelihatan banget kualitasnya, memang harganya ya nggak bisa bohong lah. Harga nggak bohong sih sebenarnya, kualitasnya kelihatan banget. Dan ini jadi ajang flexing 2 gelandang yang emang jadi sorotan. Dan setelah ini pasti diskusinya nih bakal semakin menarik lagi nih kok. Di mana Elliot Anderson setelah kita lihat pertandingan tadi? Sebenarnya setelah menurut gue dia bagus. Tapi untuk yang diperlukan Manchester United sekarang, menurut gue 125 juta. Faktor mengambil semua faktor ya. Harganya 125 juta, pemainnya Elliot Anderson seperti apa? Menurut gue nggak dulu deh. Karena meskipun efeknya dia way too much, dan yang kita perlukan sebenarnya adalah pemain yang bersih-bersih. Kayak Dominguez tadi buat Nottingham Forest. Tapi obviously kualitasnya Dominguez nggak bisa dibandingin sama pemain-pemain yang lagi kita incer sekarang, karena kita berhasil menjebolkan golnya Nottingham Forest 3 kali. 3 kali, gitu. Betul. Jadi ya job desk-nya nggak jalan juga hari ini. Jadi menurut gua 125 juta untuk seorang Elliot Anderson yang memang cenderung lebih attacking dan lebih offensif, mau dikawinkan atau dipartner dengan Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes di depan, kayaknya belum deh untuk 125 juta. No, not me personally. Itu opini gue doang ya. Kualitasnya kelihatan, tapi untuk apakah fit for purpose? Menurut gue enggak. Iya, mengingat setelah sepeninggal Casemiro kan praktis yang posisinya sama kayak Casemiro kan, ya mau nggak mau tinggal Ugarte kan. Ya itu juga ya bagaimana gitu kan. Urgensinya memang mencari pemain yang tugasnya adalah fighting di lini tengah. Elliot Anderson bagus gitu, tapi dengan harga yang segitu juga kayaknya agak sedikit gambling juga. Nanti kan harga banyak, exposure banyak, tekanan sendiri buat Elliot Anderson gitu kan. Kalaupun misalkan dinego ya, which is kayaknya tidak mungkin nggak mungkin gitu. Mungkin kita coba bisa cari target lain yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhin sama Manchester United. Iya. By the way, gue baru lihat FotMob. Ternyata kalau menurut FotMob, rating tertinggi itu Elliot Anderson. Dia man of the match, dan
He's everywhere. Heat map-nya dia di mana-mana dan nyentuh bola 105 kali. Akurat passingnya 68 dari 76, 89% berhasil. Dan ya attacking kita nggak usah ngomong lah ya. Dia 2 kali assist. Bagus. He's everywhere dan secara defensifnya melakukan tackle 3 kali, block 2 kali, clearance 2 kali, headed clearance 1, intercept 3, recovery 9. Ya, which is menurut gua ya why not sih kalau gue. Tapi nggak, karena gini loh Fred, kalau udah harga 100 lebih nih udah kayak udah tergantung your faith aja, keyakinan lu masing-masing aja. Gitu sih, kayak ya lu beli 30 juta mungkin terkesan nggak gambling kalaupun jelek karena ya cuma 30 juta, tapi kan sebetulnya ada sisi gamblingnya. Gue beli 30 juta ternyata wow banget, ya lu beruntung. Ya ini mahal, ya gue cuma takut aja ternyata dibeli sama Manchester City atau Arsenal mungkin kalau tiba-tiba dia menduetkan Rice dan Anderson ya tiba-tiba kita gigit jari. Itu yang gue lebih pusing sih, karena Elliot Anderson umurnya masih muda, masanya masih panjang, jadi sangat disayangkan kalau United kelewatan sama pemain seperti ini. Memang kulturnya United kan we go for the best players, kita mencari pemain yang terbaik, dan kalau memang harganya mahal ya kita beli gitu, mau nggak mau kita beli. Tapi nggak pernah sih selama ini sampai begitu ya, kecuali zaman Woodward ya. Iya, karena itu pun nyari dari sisi marketingnya make sense kan. Tapi kalau untuk ini enggak sih menurut gua, too much. Tapi itu menurut gua doang. Tapi ngebahas dari si nomor 8 di Nottingham Forest, kita harus bahas juga nomor 8-nya Manchester United. Iya, dan akhirnya bisa mengimbangi rekornya assist KDB dan juga Thierry Henry. Ada beberapa sepatah dua kata mungkin untuk Bruno Fernandes, the best player of the year. Player of the season, POTY Player of the season, PFA. Iya sempurna lah memang pemain ini sih untuk United. Dan ya kalau kita lihat statistik lagi tadi di babak kedua, United total tendangan 19 shot, on targetnya 6 dan expected goals-nya 3,03, ya itu semua ya sebagian besar dari Bruno Fernandes sih. Jadi ya mungkin banyak ya karena ya lagi-lagi ada faktor udah pertandingan akhir sih. Cuman sayangnya ya itu busuk-busuknya pemain-pemain MU aja yang tiba-tiba di sepertiga akhir tuh jelek gitu. Tapi ya buat Bruno sempurna lah. Ya, dan kalau ngomongin Bruno Fernandes ya mungkin bisa dilihat dari statistik segala macam, passing dan juga ya chance creator. Cuman yang menarik dari pemain ini adalah gue tuh inget banget waktu dia dulu di musim berapa tuh yang pokoknya ada gosip-gosip dia mau pindah ke Arab ya, kan? Musim ini awal musim ini. Iya, berarti awal musim lalu. Tapi apa yang kemudian menjadi gelandang yang terbaik bukan hanya di lapangan adalah komitmen dia sama Man United. Iya. Dia tahu mungkin di Arab dia bisa dapat duit banyak, tapi di Man United lebih banyak challenge-nya. Dengan status dia menjadi penopang seluruh Old Trafford ya. Dengan catatan yang luar biasa buat gua, mantep banget Bruno. Hard carry. Bruno hard carry banget musim ini. Iya, buat gua United dan kita fansnya harus really appreciate Bruno Fernandes dan Casemiro. Dan ini mungkin itu yang kita harus bahas juga, Casemiro. Last game for Casemiro di Old Trafford, mungkin masih minggu depan masih ada lawan Brighton. Tapi kalau kayaknya kita harus ngasih mini speech deh ya buat Casemiro. Gua pengen say thank you to Casemiro. Di awal-awal memang apalagi musim kedua atau ketiganya dia ya. Dia sempet tuh out of shape, ya kan, sempet jadi meme, dan gua sempet jadi salah satu fans yang ini orang kita bayar dengan 300.000 pound sterling per minggu, menurut gua nggak worth it. Tapi musim ini kalau nggak ada Casemiro, dan kita sudah pernah ngelihat beberapa kali Manchester United tanpa Casemiro itu gampang banget ngelewatin midfieldnya. Makanya I wanna first apologize Casemiro for doubting you. 5 Champions League winner. Siapa sih seorang Freddy Gurning meragukan 5-time Champions League winner? Tapi sorry banget dan thank you for everything you've done. Parah lu. Makanya parah. Gue harus akui itu my bad. Tapi thank you banget Casemiro untuk sudah meninggalkan memori atau kenangan yang sangat manis di Old Trafford di Manchester United. Dan Man United nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada
Casemiro. Nggak ada. Itu dia. Nggak ada. Dan balik lagi gini kok, gue tuh selalu suka sama side story ya, kayak tadi Bruno kan yang dia mau stay di Man United. Di awal, Casemiro tuh bilang, gue akan belajar nih bahasa Inggris, karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Iya kan? Iya. Ini salah satu komitmen loh. Tapi kemarin lu lihat podcast dia sama Rio Ferdinand. Bahasa Inggrisnya masih berantakan. At least he try kan. Ada Nice try. Itu Berarti dia ngomong doang dong ya, masih nggak lancar. Iya. itu sih kok yang bikin kayak ya kita harus bilang obrigado lah buat Casemiro. Iya. Kalau lo kok, lo tadi udah mau nangis. Lo tadi sempat bilang lo on the verge of tears. Kira-kira ada sepatah dua kata ini buat mau nangis aja sekarang. Casemiro. Gak apa-apa. Silakan. Ada backsound sedih ya. Udah beneran nih. Ya, Casemiro buat gue apa ya? Gue inget banget. Gue inget banget. Udah kayak ngasih wejangan pas Gue inget banget waktu pertandingan pertama United di bawah Erik ten Hag, kita kalah sama Brentford 4-0 apa 4-1 gue lupa. 4-1. Terus tiba-tiba kita kedatangan Casemiro dan dia ngomong I will fix this. Gila, I will fix this. Dan waktu itu dia main debut lawan Southampton pakai jersey ini. Jadi kayak menurut gua walaupun Casemiro tuh cuman 4 musim ya. 4 musim ya benar ya? Yeah. Walaupun cuman 4 musim di United tapi dia tuh merasakan walaupun tanpa trofi ya, tanpa major trofi, tapi dia tuh merasakan naik turunnya. Di musim pertama dia menang Carabao Cup, dia cetak gol lawan Newcastle di final. Terus musim kedua dia di final nggak main karena tiba-tiba cedera atau waktu itu gue lupa lah atau berantem sama Erik ten Hag, gue lupa ceritanya. Ya main Amrabat dia menang ya. Musim ketiga di bawah Erik ten Hag setengah musim lagi bareng Amorim. Di situ kalau kalian ingat Casemiro jadi pilihan kelima. Yap. Bahkan setelahnya Toby Collier. Gila banget. Tapi ya tiba-tiba ternyata happy ending itu setelah Carrick masuk. Carrick merubah semuanya dan ya dia nunjukin lagi kalau ya he's the best sih. Ya. Jadi kalau lu tadi nggak percaya sama Casemiro, ya menurut gue bukan salah Casemiro, tapi ya menurut gue salah pelatih yang memang nggak bisa memaksimalkan potensi seorang Casemiro sih. Dan ya udahlah, Casemiro udah pergi dan menurut gue keputusan terbaik lah. Ya. Karena lu tau kan kayak you have to stay At the very top. At the very top atau sebelum ya lu harus lu mundur di saat lu di posisi tinggi ya menurut gua. Iya, Casemiro di United adalah pahlawan tanpa gelar aja sih. Ya. Gitu. Dia itu merasakan seberapa besar klub ini tanpa memenangkan piala-piala besar. Dia sempat menang Community Shield, ya kan, sempat menang FA Cup juga. Tapi di luar dua piala itu, dia sudah merasakan seberapa cintanya fans ini sama tim ini, sama klub ini dan the size of it. Kalau Real Madrid kita bisa bahas piala. Di sini tuh lu ngerasain kita tuh sebagai fan base yang sayang banget sama tim ini, itu udah kayak keluarga besar gitu. Iya. Dan itu yang dia rasakan selama di Manchester United dan dia sempat bilang juga di Rio Ferdinand, it's like a family dia bilang. Iya. Dan dia juga perform season ini, makanya gue tepuk tangan banget buat Casemiro. Thank you so much Casemiro. Dan Casemiro mungkin tidak memenangkan piala tapi memenangkan hati kita semua. Ditambah ya tadi speech terakhirnya dia cuma bilang thank you to the fans. Yeah, you're the best in the world. That's it, ya. Gitu. Ya itulah. Sendu ya. Ya. Ada sepatah 2 kalimat lagi. Bruno Fernandes harus dapat 21. Next match ya. Next match. Lawan Brighton ya. Ya. Gua nggak puas dengan 20 assist. Kenapa harus sharing kamar bareng Thierry Henry sama Kevin De Bruyne kalau emang dia punya kamar sendiri? Itu dia. Tapi kan golnya open play semua, nggak ada yang set piece. Iya. Ya oke guys. Ya sekian Wave After Match kali ini. Kalian pasti punya sepatah, 2 patah, atau ratusan kalimat. Tulis aja di kolom komentar. Gue pengen baca apa sih artinya Casemiro buat kalian. Wah, gue Koko United pamit.
Aku pamit. Fred pamit. See you di next podcast.